pada akhirnya Bapak Joko Widodo minta maaf kepada Megawati. Berita dari mana itu, Bung? Dari channel TV 2045. Brother, kalau mau bikin hoax itu masuk akal dikit. Jangan nanggung gobloknya. Goblok itu kayak Roy Suryo, totalitas. Totalitas. Kenapa aku bilang totalitas? Banyak yang percaya. Nah, kalau kayak gini berita kalian, siapa mau percaya? Roy Suryo coba, ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu, ijazah palsu. 12% rakyat Indonesia ada yang percaya. 12% itu kan artinya jutaan juga itu. Gitu dong. Gobloknya harus totalitas. Pung, itu patut dipercaya atau tidak? Tergantung kalian. Kalau kemampuan kalian itu di atas rata-rata, nggak usah percaya. Tapi kalau daya tangkap otak kalian itu di bawah rata-rata, percayalah. Parah kali gopungnya, iya. Jadi ya, channel ini memberitakan permintaan Bapak Joko Widodo minta maaf kepada Megawati. Jadi ceritanya begini. Jadi dalam satu kesempatan, ya, kalau nggak salah itu haul Bapak Hugeng ya, yang ke-100 ya kalau nggak salah ya. Koreksi aku kalau benar. Ya, jadi waktu itu hadir Bapak Listio Sigit, ya, hadir juga Ibu Megawati, ya. Nah, tertangkap kamera lah Bapak Listio Sigit menyalam Ibu Megawati, bukan hanya sekedar menyalam, tapi cium tangan, kan begitu. Nah, 2045 menerjemahkan sebagai tanda bahwasanya Kapolri tunduk sama Megawati. Yang jadi presiden Prabowo, bukan Megawati. Ya, jadi kalaupun tunduk Bapak Listio Sigit dan cium tangan kepada Ibu Megawati, itu artinya dia menghormati yang lebih tua. Begitu, lalu si hostnya bilang, apakah ini artinya bagi seorang Megawati? Apakah ini artinya bagi seorang Joko Widodo? Dan apakah ini artinya bagi publik? Gak ada artinya. Gak ada artinya. Kalian aja yang salah mengartikan. Sengaja menyalah artikan. Dan apa dibilangnya? Ya, ini adalah tanda bahwa Kapolri sekarang tunduk bukan hanya kepada Hambalang Solo, tapi sekarang sudah berubah menjadi tunduk kepada Hambalang Tengku Umar. Siapa kali? Kayak gini lah kalau presiden 2 tahun itu gayanya kayak presiden 2 periode. Itu pun bukan dipilih rakyat. Tapi semana lah nasibnya udah jadi presiden. Mau nggak mau, hormati juga, ya kan? Lewat pun opung Parbela, contohnya jumpa sama Ibu Megawati di pasar, ku salam, ku belikan lontong. Ikut semua pengawalnya, ku belikan lontong. Ku salam, cium tangan, aku cium tangan. Kalau masalah itu, jadi mau kau bilang lagi, itu opung Parbela cium tangan kepada Ibu Megawati. Apalah artinya itu bagi kita? Apalah itu artinya bagi Ibu Megawati? Apalah artinya itu bagi opung Parbela sekeluarga? Nggak ada artinya. Ngawur. Dia mengatakan apa? Kita sudah tahu bahwasanya Listio Sigit adalah bagian daripada Ganging Solo. Listio Sigit itu adalah orangnya Jokowi. Nah, ini artinya apa? Ini tanda bahwasanya ya Sigit itu adalah simbol perminta maaf dari Bapak Joko Widodo kepada Megawati. Yang cium tangan Bapak Listio Sigit, yang minta maaf masa Bapak Joko Widodo? Ada aja.
Megawati, Joko Widodo, salam-salaman. Boleh, tapi kalau untuk saat ini nggak dululah. Kan begitu, ya nggak masalah sih. Sampai sekarang juga Bapak Joko Widodo juga bilang nggak pernah ada saya masalah sama Ibu Megawati, tidak ada pernah. Walaupun Pak sebagian besar dari kami nggak percaya sih Pak. Karena masalah itu memang bukan dari Bapak, dari beliau sendiri. Itu jadi aduh ya 2045 jujur aja lo ku bilang sama kau. Baru gajian ya. Kok nyanjungnya gitu amat? Ya, itu dia. Kita udah tahu bagaimana sekarang Bapak Prabowo mengalihkan perhatiannya. Sama Bapak Joko Widodo makin jauh, sama Megawati makin mesra. Lapet. Ngarep nih. Dan secara eksplisit dikatakan apa? Sekarang yang ada itu adalah Hambalang Tengku Umar. Nggak ada lagi Hambalang Geng Solo. Bagaikan pungguk merindukan bulan. Atau lebih parah lagi, bagaikan pungguk merindukan planet Pluto. Sekarang begini, apa kalian bilang makin mesra Bapak Prabowo dengan Megawati? Sedangkan Bapak Prabowo ke Bali kemarin, tidak dihormati sama kadernya PDIP. Gak disambut sama gubernurnya Iwayan Koster. Berarti di sini sah kan? Aku bilang ya, kalau kalian cocokologi antara perlakuannya Bapak Listio Sigit kepada Ibu Megawati, saat ini aku juga punya hak dong untuk menggambarkan bagaimana hubungannya Bapak Prabowo dengan Ibu Megawati itu ya lewat si Iwayan Koster. Iwayan Koster tidak menyambut Bapak Prabowo. Itu artinya Megawati saat ini tidak menghargai Bapak Prabowo. Karena Iwayan Koster itu adalah representasi daripada Megawati sendiri. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Bapak Prabowo dengan Megawati sedang tidak baik-baik saja. Dan Bapak Prabowo saat ini sedang jaga jarak dengan PDIP. Karena sesungguhnya tidak ada keuntungan ketika PDIP masuk ke dalam pemerintahan. Aku punya hak ngomong gitu kan? Kenapa kalian ngomong kayak gitu? Suka-suka kalian, aku nggak bisa. Terus masalah Gibran, ya. Gibran itu kemarin itu waktu ada perayaan memperingati hari lahir Pancasila, ya. Itu kan Ibu Megawati jalan di depan sama Bapak Prabowo, kan begitu. Nah, itu si Gibran itu di belakang, kan begitu. Nah, mereka, ya, orang-orang pendukungnya PDIP mengatakan apa? Kita bisa lihat bagaimana Bapak Prabowo mesra dengan Megawati dan juga Bapak Prabowo sudah menyingkirkan Gibran Raka Buming Raka. Sekarang bukan Bapak Prabowo yang nyuruh Megawati ke depan. Tapi yang mempersilahkan Ibu Megawati kalian itu berdiri dan berjalan di depan mendampingi Bapak Prabowo adalah Bapak Gibran Raka Buming Raka. Beliau yang mempersilahkan itu. Karena apa? Itu sebagai sebuah penghormatan kepada ketua ketua Dewan Pengarah Badan Pengalaman BPIP, ya, Ketua Badan Pembinaan Ilmu Pancasila, ya, Ideologi Pancasila. Ya, Megawati Ketua Dewan Pengarah. Nah, acara itu sering disalah maknai, ya, oleh para pembenci Joko Widodo, ya, dan juga para pendukungnya Megawati mengatakan apa? Lihatlah itu, Joko Widodo nggak diundang, Megawati diundang. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya Bapak Prabowo lebih mesra kepada Megawati daripada kepada Jokowi. Lihatlah itu, Trisutrisno diundang. Itu artinya apa? Bapak Jokowi lebih memperhatikan apa yang dikatakan Trisutrisno daripada Jokowi. Padahal Hari Kesaktian Pancasila itu erat kaitannya dengan BPIP.
Kan itu, BPI itu kan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ketua Dewan Pengarahnya Ibu Megawati, anggota Dewan Pengarahnya Bapak Tri Sutrisno. Jadi wajar mereka itu diundang. Kalau misalnya yang menjadi ketua Dewan Pengarahnya Ruhut Sitompul yang diundang. Kalau menjadi anggota Dewan Pengarahnya itu Rismon Sianipar yang diundang. Kan begitu, yakin aku. Kalau Ruhut Sitompul contohnya di depan, diundang menjadi ketua Dewan Pengarah, yang berdiri di depan bukan Ruhut Sitompul, tapi tetap Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kan begitu. Sebentar dulu, Bung. Kau bilang tadi Bapak Rakabuming Raka, Bapak Gibran menghormati yang lebih tua. Tergantung tuanya bagaimana. Kalau tuanya konsisten, punya ideologi jelas, ya beliau akan lakukan itu. Tapi kalau tua-tua tapi tukang loncat kutu loncat, loncat sana, loncat sini, sebentar di kuning, sebentar di biru, sebentar di biru, sebentar di merah. Ya mungkin Pak Gibran kan mikir kan, daripada kutu loncat di depan bagus apa? Kan begitu. Ya kan? Ada yang menyangkal itu. Begitu ada acara kemarin si Biru bikin acara, ya, si Ruhut Sitompul mau pengen masuk lagi, tapi katanya nggak usah lah, aku di sini aja. Aduh. Ya, tapi itu doangnya itu interbeso ya. Jadi Bapak Ruhut Sitompul, maaf, kita sama-sama dari Sumatera Utara saling menghargai. Aku ketawa-ketawa ini bukan untuk mengenyek, bukan ya. Ini sebagai bahan perbandingan aja. Aku sekarang itu sedang membandingkan antara Ruhut Sitompul dengan Megawati, itu adanya. Dan juga sedang membandingkan Rismon Sianipar dengan Tri Sutrisno. Kan ku bilang kan misalnya. Kembali ke substansinya. Kalau misalnya Ruhut Sitompul sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP dan Rismon Sianipar menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP, ya mereka yang diundang, kan begitu. Dan wajib diundang. Karena apa? Ada kaitannya dengan peringatan Hari Pancasila. Kan begitu. Nah, ini inisiatif dari Bapak Gibran sendiri untuk memberikan tempat kepada Ibu Megawati berdiri di depan, berjalan di depan. Ini disalahartikan sama mereka sebagai tanda bahwasanya Bapak Prabowo udah nggak betah lagi di samping Gibran. Udah jelas-jelas Bapak Gibran yang mempersilahkan. Kalah apa? Kan begitu kan? Sekarang Bapak Prabowo ya sedang mengalihkan perhatiannya daripada Jokowi, dan Bapak Prabowo sedang menunjukkan perhatiannya kepada PDIP. Ya, ini kita bisa lihat bahwasanya sekarang orang-orang Jokowi sedang tertimpa masalah. Pemakzulan Gibran, Budi Ari tersangkut kasus judol. Ya, setelah itu Bapak Tito Karnavian, ya masalah penyerobotan 4 pulau. Lapet. Udah selesai. Masalah pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka tidak dibacakan. Oh salah, Bung Deddy Sitorus katanya belum dibacakan, bukan tidak dibacakan. Kita lihat ujung-ujungnya begitu hari H tidak dibacakan. Kalaupun cuma dibacakan tidak ada respon. Hanya stop sampai di situ. Setelah itu masalah Budi Ari, ora urus. Tersangkut kau judul. Dari mana kalian tahu? Ya kalau memang tersangkut kasus judul, contohnya ya sudah. Ya kan begitu. Kita buktikan di pengadilan. Kan begitu. Kalau memang tersangkut, contohnya namanya terseret, dia buktikan di pengadilan. Kita ini fair kok. Umum Parbela itu nggak mau membela-bela orang yang salah. Kalau salah, salah. Kalau benar, benar. Kan begitu. Nah sekarang masalah kebenaran dan juga salah, ya itu kan vonisnya itu kan di pengadilan, bukan kalian memponis. Masalah Tito Karnavian, kalian bilang apa? Tito Karnavian sebagai Mendagri menyerobot 4 pulau yang ada di Aceh. Menyerobot, memahami? Menyerobot. Udah selesai.
Sudah ada SK-nya. Justru di kementeriannya yang dipegang oleh Tito Karnavian itu, di sini lebih jelas lagi ya bahwasanya ya dan ditegaskan lagi bahwasanya 4 pulau itu, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir, Gadang Mangkir Kete itu milik Provinsi Aceh. Banyak kali gayamu, Kalapa. Suka kali menyebar berita-berita yang nggak masuk akal gitu loh. Dan lucunya lagi, udah tahu nggak bakalan dipercaya, dibikin lagi. Percayalah kalau pendukung mereka, ya percayalah. Kan orang ini kan begitu kan. Karena terbiasa mendengar segala sesuatu daripada yang didukungnya. Nah itulah yang dipercayai, kan begitu. Tapi nggak apa-apa lah, cuma 16%. Ya itu dia. Jadi aku bilang sama kalian ya, akan semakin masif ya serangan-serangan kepada Bapak Joko Widodo. Lalu dia ungkit-ungkit masalah penyakit Bapak Joko Widodo. Kita bisa lihat ya bahwasanya penyakit Bapak Joko Widodo ketika pulang dari Vatikan sampai sekarang gak sembuh-sembuh. Nah ini pertanda bahwasanya alam pun sudah menolak Joko Widodo. Keong, kau bawa alam. Udah kayak pencinta alam kau. Alam pun menolak. Gak usah kau yang biar komentar. Banyak itu biar tahu kalian pemuka-pemuka agama. Mengatakan bahwasanya Joko sebentar lagi umurnya. Rupanya dia yang mati. Ada lagi yang bilang pemuka agama juga. Jokowi hidupnya itu tidak lama lagi. Dia yang mati. Ada yang meramal bahwasanya Joko Widodo itu tidak akan bertahan lama, dia yang mati. Kan begitu kan? Ada yang bilang bahwasanya pemerintah Bapak Prabowo akan mengalami kudeta, sedangkan dia yang meramal itu sakit gak bisa diprediksi. Udahlah, nggak lebih hebat kalian itu daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Pencipta langit dan bumi. Siapa kalian? Kalian kan taunya kan cuma membelok-belokkan. Berita A kalian belokkan ke kanan. Berita B kalian belokkan ke kiri. Yang udah belok ke kiri, mampu juga kalian bikin lurus ke depan. Habis itu menanjak turun lagi. Media. Tapi itulah ya. Puji Tuhan, alhamdulillah. Makin kesini aku tengok makin rakyat Indonesia makin cerdas kok, makin cerdas. Ya, karena banyak survei yang mengatakan yang diadakan atau dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel ya, dalam beberapa case ya, contohnya kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini, berapa persen yang percaya, berapa persen yang tidak percaya, lebih banyak yang percaya kepada Bapak Joko Widodo. Dan inilah yang memaksa Refli Harun dan timnya membuat survei sendiri. Bikin survei sendiri. Mengisi sendiri. Mengomentari surveinya sendiri. Sengklek. Seperti kalian lihat hari sudah terang ya. Jadi Opung Parbelak sekarang sedang ada di Jakarta. Ya, jadi ada agenda penting yang akan Opung Parbelak kerjakan bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara. Jadi teman-teman YouTuber Nusantara itu sudah kumpul di hotel ini ya. Ada Mas Agri, ada Hengki Banyuwangi official, ada Kang Ujang, ada Black Remajenang. Setelah itu ada Jimmy Swilo, ada lagi Bang Bill official, ada Vicky Himpong. Setelah itu ada The Mamens, ada Grobogan Gokil, dan nanti akan menyusul lagi ada Farm Project, ada si AR Mahmud, ada Koirun Imam, Leonardo dari Sirait Media, dan lain sebagainya. Mantap. Ya, jadi kita ada acara penting ya pada saat sore hari nanti. Kita akan ke Polda Metro Jaya dan kita akan memberikan support moral kepada penegak hukum untuk bisa bekerja dengan maksimal tanpa tekanan dan tanpa intimidasi dari pihak manapun.
Ya, kita harus kawal permasalahan ini supaya apa? Supaya jangan ada lagi para perusak, para perusuh, dan juga para pemfitnah. Bukan hanya fitnah Bapak Joko Widodo. Jika dibiarkan ini, nanti akan timbul fitnah kepada Bapak Prabowo. Pasti. Ya, jadi bagi kalian yang menonton di sini, kalau kalian mau ketemu sama YouTuber Nusantara, kebetulan YouTuber Nusantara ada di Jakarta, kalian boleh ketemuan dengan kita. Di mana pun tepatnya, kita sekarang ada di daerah Jakarta Pusat. Ya, setelah itu kita akan koordinasi dengan teman-teman untuk persiapan acara di KN. Inilah seriusnya YouTuber Nusantara. Ya, dan kalian harus ingat ya, YouTuber Nusantara secara serius mengatakan bahwasanya kita akan berangkat ke IKN. Dan tahu kalian, ada salah satu penggemar dari Opung Parbelak sudah dipesannya kamar hotel di IKN. Total 5 hari 23 juta. Luar biasa kan? Tepuk tangan dulu untuk abang kita ini. Bayangkan kalian, Opung Parbelak belum pesan tiket, beliau sudah pesan tiket. Nampak kali di sini mana yang kaya, mana yang miskin. Enak ya kalau punya banyak uang ya. Jadi buat teman-teman ya yang masih ingin berkontribusi untuk keberangkatan Opung Parbelak ya, di deskripsi ada nomor telepon dan juga nomor nomor rekening dan juga nomor telepon, kalian bisa dilihat di situ ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah berkontribusi. Opung Parbelak mengucapkan banyak terima kasih. Karena apa? Karena melalui kontribusi kalian itu terwujudlah sebuah misi dari Opung Parbelak dan beserta YouTuber Nusantara. Kita akan berangkat ke IKN dan kita akan buktikan bahwasanya IKN berdiri megah dan tidak ada mangkrak. Ya, kita akan berangkat ke sana 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan Bapak Joko Widodo sudah pasti menemani kita. Keren kali emang. Jadi sekarang sudah jam 6 ya. Saya harus ke bawah ketemu dengan teman-teman untuk mempersiapkan hajatan kita hari ini. Oke, jadi itu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.